Terima kasih banyak Pak Adam. Terima kasih banyak Pak Sultan sebagai moderator untuk acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang saya muliakan, saya hormati Ibu Dr. Andi Yuliani Faris MSc sebagai anggota DPR RI dari Komisi 7. Senang bisa bertemu Ibu dalam virtual hari ini. Juga penghormatan saya kepada kakanda saya tercinta Bapak Profesor Dr. Jasruddin Daud Malago MSI sebagai Kepala L2 Dikti. Bapak Dr. Andi Yusran Faris yang berkenan mengundang saya untuk hadir di acara ini, sebuah kehormatan dari STIE Makassar Maju. Sesuai namanya, saya yakin akan terus maju dan hari ini bukti bahwa kita bisa mendorong STIE untuk benar-benar maju melalui visi yang dibangun, yang terus didorong, dan Dinas Pendidikan sangat pantas untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa. Saya juga senang dapat berjumpa di ruang ini Bapak Dr. Mahir Bayasyut, sorry kalau kurang pasti menyebut namanya, dan ada juga dari siapa tadi ini? Yang dari Ijmi Muda, Rizky Adam, dan semua peserta yang telah ikut bergabung di room ini yang saya banggakan. Atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pak Direktur STIE yang berkenan mengundang dan menghadirkan kami di sini. Insya Allah saya mengikuti acara ini dari awal, sejak dari sambutan Pak Menteri sampai pembicara terakhir. Hari ini saya merasa mendapat banyak sekali pelajaran, banyak mendengarkan informasi, banyak mendapatkan data, pengalaman, dan informasi-informasi yang sangat akurat, dan tentu ini menjadi masukan-masukan yang juga akan sangat baik bagi kami di Dinas Provinsi untuk mendorong peningkatan pendidikan vokasi kita, karena tentu yang paling dekat dengan apa yang kita diskusikan hari ini adalah berkaitan dengan kebijakan pengembangan pendidikan vokasi yang juga menjadi tanggung jawab kami di Dinas Pendidikan. Ya, baik Ibu Bapak yang saya muliakan, izinkan saya untuk share screen juga beberapa tayangan yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita sore ini. Ya, kurang lebih saya akan meneruskan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala L2 Dikti, Prof. Kalau tadi keseluruhan pembahasan Prof. Jas itu terkait dengan pendidikan tinggi, maka tentu saya turunkan levelnya dari pendidikan tinggi ke pendidikan kejuruan, dalam hal ini SMK. Maka topik yang saya kembangkan ini, saya beri topik seperti ini, dari SMK lahir para entrepreneur muda. Kira-kira begitu. Jadi saya ingin fokus bicara tentang SMK saja. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, ini memang menjadi salah satu konsen dari program prioritas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang hari ini menjadi tanggung jawab kami di Dinas Pendidikan untuk mengawal program ini. Jadi Bapak Gubernur menginginkan pendidikan vokasi kita di Sulawesi Selatan itu bisa bergerak maju, berkembang terus, dan tentu dengan segala dinamikanya kami berusaha untuk mengidentifikasi setiap persoalan-persoalan yang terjadi, karena ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah dikembangkan sebelumnya, dan apa yang harus kami lakukan ke depan. Tentu kami memang membutuhkan banyak kerjasama, sinergitas, dukungan dari segala pihak, termasuk saya kira penguatan dari perguruan tinggi. Nah, ini sebelum masuk ke sini saya ingin memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang menangani SMA, SMK, dan SLB, kami berikan gambaran sedikit bahwa SMK yang dikelola di Dinas Pendidikan itu saat ini jumlahnya sebanyak 442 sekolah, negeri dan swasta. Dan tentu saja dari keseluruhan SMK ini memiliki warna dan karakteristik yang berbeda, dan sekaligus ini yang kami sampaikan bahwa
kondisi SMK kita khususnya di Sulawesi Selatan memang belum seluruhnya bisa memenuhi harapan kita. Maaf, sebagai gambaran saja saya sampaikan bahwa dari 442 SMK kita, data terakhir yang kami punya hari ini dari sisi akreditasi SMK kita yang menjadi gambaran dari salah satu kualitas yang kita miliki itu adalah gambarannya seperti ini. Yang akreditasi itu masih sangat sedikit, Pak. Kisarannya itu baru 3,8%. Yang berakreditasi B itu baru sekitar 29,8%. Dan yang berakreditasi C itu baru sekitar 8,9%. Bahkan masih ada SMK kita yang, mohon maaf Pak, sangat tidak enak mengatakan ini, tapi saya harus sampaikan bahwa masih ada beberapa SMK kita itu yang belum terakreditasi. Nah, ini informasi ini tentu sudah memberi gambaran ke kita bahwa kondisi-kondisi SMK dengan kualitas akreditasi yang masih rendah, ini tentu akan berpengaruh terhadap kualitas lulusan yang kita hasilkan, yang sudah barang tentu juga akan berpengaruh terhadap tingkat serapan mereka masuk ke dunia kerja. Ya, nah kami juga ingin menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dialami oleh SMK kita di Sulawesi Selatan. Yang kurang lebih masalahnya seperti yang digambarkan jadi oleh Prof. Jas, kalau kondisinya di level perguruan tinggi seperti itu juga kondisi serupa hampir terjadi sama dengan yang ada di SMK. Ya, sebagai contoh saja, kalau misalnya dulu masih zamannya Pak Menteri Pak Wardiman Djonegoro itu sudah diperkenalkan tentang konsep lean and match, bahkan kemudian itu ada pendidikan ganda dan seterusnya, tetapi sampai hari ini hanya dengan peristilahan yang berubah, tetapi konsepnya hampir serupa. Dan itu ternyata masih seperti kritikan Prof. Jas tadi juga belum bisa kita lihat implementasinya secara menggembirakan di level khususnya di SMK. Berbagai masalah lain yang muncul misalnya di SMK, memang kami harus mengakui bahwa kualitas alumni kita yang juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Ya, ini dapat kami sebutkan karena ternyata tingkat serapan alumni kita untuk masuk ke dunia kerja itu juga belum sesuai dengan harapan. Bahkan data dari BPS di 2019 itu sangat memprihatinkan karena ternyata angka penyumbang pengangguran terbuka itu justru datanya dari alumni SMK. Nah, ini tentu data ini kurang menggembirakan bagi kita, dan itu bagi kami saat ini menjadi konsen kami untuk mencoba mengatasi persoalan ini. Ya, nah berikutnya persoalan-persoalan yang masih kami hadapi itu juga terkait dengan fasilitas tempat kerja praktek siswa kita yang juga belum memadai. SMK kita yang masih memiliki keterbatasan dari aspek pendanaan. Jujur Pak, kami sampaikan bahwa SMK kita khususnya SMK negeri, ya, banyak di antara mereka yang memiliki fasilitas yang sudah lumayan memadai, karena mulai dari 2019 termasuk di 2020 SMK kita yang menerima dana alokasi khusus untuk pengadaan ruang praktek siswa dan dak peralatan, itu peralatan-peralatan yang mereka miliki itu sudah sangat luar biasa Pak, menurut pemantauan saya ke lapangan. Cuma memang yang menjadi persoalan bahwa untuk bisa memanfaatkan peralatan-peralatan tersebut harus juga ditopang oleh dana yang memadai. Padahal faktanya di SMK kita ini kondisi yang ada, mereka baru bisa mendanai kegiatan-kegiatan tersebut itu hanya dari dana BOS. Dari dana BOS saja Pak. Sebagai contoh saya gambarkan misalnya di SMK 6 Makassar, ya, mereka di sana punya peralatan-peralatan yang luar biasa bagus Pak, untuk mereka membuat industri roti misalnya. Saya lihat sendiri industri itu sangat bagus. Mereka punya industri konveksi, tapi itu terbatas hanya untuk kepentingan praktek siswa saja. Belum bisa dioptimalkan untuk dapat digunakan untuk bisa mendapat menjadi pelayanan bagi masyarakat, dan itu bisa mendapatkan penghasilan bagi sekolah. Kenapa? Karena memang keterbatasan itu tadi. Itu sebabnya hari ini yang kami lakukan, saat ini kami sedang berupaya untuk mendorong SMK kita ini agar bisa menjadi
Badan Layanan Umum Daerah. Kami mendapat bimbingan dari Direktorat Vokasional untuk bisa mendorong SMK kita, khususnya SMK yang sudah memiliki kompetensi yang lebih baik, untuk kita dorong menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga dengan demikian mereka akan ada fleksibilitas di dalam mengelola sistem keuangan mereka untuk bisa mengoptimalkan peran-peran yang mereka miliki, bukan hanya untuk kepentingan siswa tapi juga untuk bisa masuk ke masyarakat. Nah, contoh tadi Pak, untuk roti itu yang saya maksud, mereka bisa membuat bermacam-macam produk untuk roti ini. Tapi ketika saya disampaikan bahwa itu produk-produk unggulan dari SMK 6 misalnya, ternyata saya tidak bisa mengidentifikasi bahwa itu hasil roti yang diproduk oleh anak-anak kita di SMK 6. Kenapa? Karena kemasannya itu masih menggunakan plastik kemasan biasa. Tidak ada brandingnya, tidak ada brandnya Pak. Jadi orang kalau beli di pasaran, orang tidak akan pernah tahu bahwa roti itu adalah roti produk anak-anak kita di SMK 6. Ya. Ketika saya telusuri lebih jauh, ya memang persoalannya mereka tidak punya dana besar untuk bisa melakukan proses-proses seperti yang kita inginkan. Di SMK 3 Negeri Goa yang ada di Goa Pak, mereka anak-anaknya itu sudah punya keahlian untuk bisa membatik. Sama dengan keahlian yang dimiliki anak-anak di SMK yang ada di Solo, Pekalongan dan seterusnya. Sayang sekali itu mereka juga hanya bisa melakukan kegiatannya hanya untuk lingkup sekolah. Nah inilah semua yang menjadi pemikiran di kami. Beberapa sekolah-sekolah yang lain juga memiliki kondisi yang sama. Kami ingin supaya mereka ini diberi fleksibilitas dan arahan dari Direktorat Vokasional. Kami ingin supaya ini didorong untuk bisa menjadi blur. Bapak Ibu yang saya hormati, persoalan lain yang masih kita hadapi untuk SMK kita, masih kurangnya guru produktif. Guru-guru produktif kita, utamanya SMK-SMK yang berada di daerah 3T, itu masih mengalami persoalan yang terkait dengan kurangnya guru produktif. Nah, apa yang kami tempuh sekarang untuk mencoba mengatasi ini, minimal ada 2 yang kami akan lakukan. Pertama, kami tahun 2021 nanti akan membuka program yang namanya Sulsel Mengajar. Ini kita akan rekrut dari perguruan tinggi, alumni dari perguruan tinggi untuk bisa mengisi SMK kita di daerah ke-3T dengan bidang-bidang keahlian yang kita sudah identifikasi untuk mengisi kekosongan guru ini. Yang kedua, untuk SMK yang bidang-bidang keahlian yang membutuhkan guru-guru produktif tetapi tidak memadai, ini akan kami tempuh dengan cara membuka kelas yang mungkin sekarang ini sudah lazim kita lakukan untuk kelas virtual. Jadi satu orang guru produktif di SMK tertentu dapat mengajar siswa-siswa pada mata pelajaran yang sama, di kelas yang sama, di sekolah-sekolah yang berbeda. Ya, itu yang kami ingin tempuh, sehingga satu guru dapat mengajar untuk sekian ratus orang siswa dengan bidang keahlian yang sama pada kelas yang sama di sekolah-sekolah yang berbeda. Ini salah satu solusi yang akan kami tempuh. Dan apa yang ada di slide ini tentang prodi-prodi atau bidang-bidang keahlian yang sekarang dikembangkan di kurang lebih 442 SMK kita yang ada di Sulawesi Selatan. Tentu ini disesuaikan dengan keunggulan-keunggulan lokal yang masing-masing di daerah-daerah tempat SMK ini didirikan. Lanjut. Ya, kami memang sangat berharap bahwa alumni-alumni yang kita hasilkan dari SMK tidak hanya memiliki kemampuan hard skill saja, tetapi mereka juga saat ini kita sedang dorong untuk juga memperkuat soft skill mereka. Kenapa? Karena dari SMK ini kita ingin agar mereka bisa lahir menjadi entrepreneur muda, yang ini memang merupakan impian dari kaum milenial kita yang memiliki kompetensi dan daya saing yang dapat mewujudkan sebuah bisnis yang produktif sebagai pembangkit ekonomi negara. Jadi betul kalau kata Prof. Jas, kalau kita ingin negara kita ini maju, tentu kita ingin mendorong agar lebih banyak keluarga kita, anak-anak kita, alumni-alumni SMK terutama, untuk bisa mengambil peran sebagai entrepreneur dan tidak lagi menjadi job seeker, tetapi kita dorong untuk bisa menjadi job creator. Lulusan SMK memang kita arahkan untuk menjadi entrepreneur karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, peluang-peluang sangat terbuka bagi mereka untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, karena mereka juga sudah diberikan berbagai skill selama mereka sekolah di SMK, sehingga skill yang mereka miliki itu tentu dianggap
memiliki nilai lebih dibandingkan dengan hanya alumni SMA yang memang sesungguhnya tidak dipersiapkan untuk bekerja. Nah, ini juga kami ingin sampaikan bahwa saat ini kami sedang memberikan ada diskusi dengan Dinas Tenaga Kerja agar pelamaran pekerjaan itu mungkin ada yang perlu diubah. Ya, seperti sekarang misalnya disebutkan menerima alumni SMA dan sederajat. Ya, kami minta itu agar dimodifikasi. Jadi harusnya menerima alumni SMK dan sederajat. Bukan SMA, karena SMA ini memang tidak dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja. Mereka itu diharapkan untuk bisa lanjut ke pendidikan tinggi. Ya, bahwa SMK itu diantaranya ada juga yang lanjut ke politeknik, tetapi memang sasaran utamanya itu diharapkan mereka bisa masuk ke dunia kerja. Ya, karena itu mungkin ini perlu kita ubah. Jadi alumni menerima alumni SMK dan sederajat, bukan menerima alumni SMA. Berikutnya dengan pembelajaran atau dengan memberikan muatan-muatan entrepreneur atau mata pelajaran kewirausahaan, kita ingin mendorong agar alumni-alumni SMK kita tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mereka justru bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan bahkan secara berkolaborasi bisa membangun startup seperti yang tadi dijelaskan dari teman muda, HMI muda dan juga dari HIPMI. Nah, ini yang kita semboyan kita sekarang ini untuk SMK. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa karena kita harapkan dia siap bekerja. Mereka juga diharapkan memiliki nilai-nilai pribadi yang santun dan bahkan menjadi pribadi yang mandiri dan kreatif. Ya, siswa SMK didorong untuk menjadi sosok yang bisa bekerja. Kalau mau kuliah bisa melanjutkan kuliah, dan kalau dia mau berwirausaha, mereka juga bisa untuk berwirausaha. Nah, selain itu kita berharap bahwa siswa SMK saat ini juga kami perkuat untuk mendapatkan pelajaran atau tambahan informasi terkait dengan kewirausahaan. Jadi kalau tadi ada ajakan untuk mendorong lebih banyak seperti program Mas Menteri, melibatkan lebih banyak praktisi untuk masuk ke perguruan tinggi, ya tentu kami juga mengharapkan agar para praktisi ini lebih banyak kita bisa direct untuk bisa masuk ke SMK kita untuk membuka wawasan para anak-anak kita di SMK agar mereka tidak hanya hebat dalam penguasaan hard skill-nya, tapi juga mereka sangat elegan di dalam penguasaan soft skill mereka. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, saya harus terbuka menyampaikan misalnya di salah satu SMK yang bisa menghasilkan produk-produk untuk pupuk organik, pupuk non-organik maksud saya. Tapi ketika Pak Gubernur mengajak mereka untuk berdialog, menjelaskan tentang proses kerjanya, manfaatnya dan sebagainya, ternyata mereka masih ada kesulitan untuk bisa menjelaskan dengan baik. Nah, karena dari sinilah kami kemudian belajar untuk memberikan informasi kepada para kepala UPT SMK agar anak-anak kita tidak hanya diperkuat dalam hard skill-nya, tetapi yang harus banyak kita dorong adalah soft skill-nya. Bagaimana mereka belajar untuk bisa mengkomunikasikan produk-produk yang mereka sudah hasilkan. Dia bisa menjelaskan kepada pengguna atau user tentang produk yang mereka hasilkan. Ya, termasuk misalnya kalau anak-anak kita dari jurusan otomotif, mereka tidak hanya menguasai bongkar peralatan-peralatan kendaraan yang rusak, tapi dia juga bisa santun dan bisa komunikatif menjelaskan tentang kerusakan kendaraan orang pemilik kendaraan. Dia bisa menjelaskan dengan baik sehingga pemilik kendaraan yang kendaraan jadi servis di tempatnya dia bisa mendapatkan layanan yang menyenangkan. Jadi kita tidak hanya ajarkan mereka bagaimana menguasai menggunakan peralatan praktek, tetapi mereka juga bisa menggunakan kemampuan berkomunikasi itu dengan baik. Jadi ada penguatan untuk communication skill-nya. Ya, nah untuk melahirkan entrepreneur muda yang kompeten, dilaksanakan berbagai upaya revitalisasi SMK, baik itu pada pengembangan sumber daya peserta didik, berminat dan berbakat. Nah, khusus dengan ini, saat ini kami mendorong kerjasama dengan guru-guru BK yang ada di SMP, agar anak-anak kita di SMP khususnya sudah begitu memasuki kelas 3 SMP, anak-anak kita sudah memiliki orientasi karir yang jelas.
mereka sudah harus bisa menentukan apakah mereka itu akan masuk ke SMA atau masuk ke SMK. Karena saat ini keadaan seperti itu belum bisa terpotret secara memadai. Nah, saat ini kami minta melalui keterlibatan peran guru-guru BK yang ada di SMP untuk bisa memotret hal ini lebih jeli lagi dengan instrumen yang mereka miliki, agar ketika anak-anak itu tamat di SMP, mereka sudah punya pemahaman yang jelas tentang kemana arah pilihan sekolah lanjutan mereka. Apakah ke sekolah vokasi atau mereka lanjut ke SMA. Berikutnya juga kami mendorong untuk pengembangan sistem informasi manajemen, ya, kerjasama dengan dunia usaha, kurikulum berbasis industri. Nah, saat ini juga kami mengikuti arahan kementerian, Direktorat Vokasi untuk, kalau tadi istilahnya Propjas itu nikah massal, kalau di kami itu kemarin tapi kurang lebih sama maksudnya, dan Propjas ini memang lebih halus bahasanya. Yang kemarin malah diperkenalkan istilah kawin massal, tapi mungkin memang lebih setuju saya kalau pakai nikah massal. Jadi industri kita tarik untuk masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan penyelarasan kurikulum, dan bahkan melalui kerjasama yang dibangun, sekolah-sekolah ini bersedia untuk juga menjadi teaching factory, dan juga bersedia untuk menampung jumlah alumni kita lebih banyak bekerja di perusahaan mereka. Perbaikan sarana prasarana, kemudian juga ada menyiapkan uji sertifikasi atau standar kompetensi keahlian, ada e-refor skill, kemudian mengangkat kearifan lokal menjadi keunggulan global, dan juga ada kolaborasi ekonomi. Yang terakhir saya kira ini yang ingin saya sampaikan, sebagai sekolah pencetak entrepreneur muda, siswa SMK diajarkan hard skill dan soft skill seperti yang saya jelaskan tadi, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, manajemen manusia, berkoordinasi dengan orang lain, bagaimana mengasah kecerdasan emosinya, melakukan penilaian dan pengambilan keputusan yang tepat, berorientasi servis, pelayanan, kemudian bisa melakukan negosiasi dan ada fleksibilitas dalam pengembangan kognitif mereka. Melakukan penanaman jiwa kewirausahaan, dan tentu hard skill-nya itu sudah tentu harus dikembangkan, yaitu kemampuan teknis yang dilatih di sekolah sebagai modal mereka di dalam bekerja di dunia usaha dan industri. Terus, ya, saya kira ini sudah di awal tadi ada 9 bidang keahlian, dan terakhir, Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya sangat berharap dari forum ini akan lahir beberapa ide-ide yang bisa kita kembangkan bersama, dan saya sangat berkeinginan untuk mendapatkan kesempatan bisa bertemu dengan Ibu Dr. Yuliani Paris, Andi Yuliani Paris, untuk kami juga bisa mendapatkan penguatan di SMK, termasuk dari HIPMI dan dari ISMI Muda. Ayo kita kolaborasi, termasuk Makassar Maju, kita kolaborasi dan bantu kami di Dinas Pendidikan untuk mengembangkan SMK-SMK kita, supaya slogan mereka SMK bisa, SMK hebat itu bukan hanya slogan, tapi mereka memang bisa aplikasikan untuk kehidupan nyata di sekolah dan di masyarakat nanti. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.